kembali lagi ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai pengelola tempat wisata. Karena kalau mau jujur, tempat wisata itu sebenarnya penyumbang sampah terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Andrian, Mas Rois sudah berkenan hadir ke sini memenuhi undangan kami untuk podcast ngobrol-ngobrol di sini ya Mas. Ya. Dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mas Andri dan juga Mas Rois sebagai pengelola COP Jepara Online Park ini, tentunya sudah sangat lama sekali berdirinya, dan mungkin bisa disampaikan di sini sih ini kapan berdirinya untuk COP itu sendiri. Karena kami juga penyaksi yang sudah sekian lama melihat seperti apa sih gencarnya dan kerennya COP ini. Mungkin bisa disipil di sini Mas Andrian sebagai seorang pengelola, kesan-kesannya sekian lama kayak gimana, terus kemudian kemajuan perkembangan pesatnya seperti apa, Mas Andrian? Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Dinda. Jadi COP ini mungkin yang belum tahu, kita berdiri dari tahun 2016 di bulan April, dan kebetulan disamakan dengan hari jadi Kota Jepara di tanggal 10 April. Kalau untuk tahun ini berarti kita besok April sudah ke 10 atau ke 1 dekade. Oh, anniversary ke 10. Betul, ya? jadi Iya. butuh waktu yang panjang. Kita alhamdulillah bisa bertahan selama itu. Jadi ya ini apa ya, dukungan dari banyak pihak juga, kita masih bisa eksis di usia kita yang ke 10. Mudah-mudahan terus sampai ke 20 dan seterusnya lah. Iya. Jadi kalau saya kebetulan menjadi pengelola itu sudah hampir 7 tahun. 7 tahun ya Mas. Betul. Dari 10 tahun sudah menjadi pengelola 7 tahun. 7 tahun. Sudah lama ya. Alhamdulillah. Jadi kesan-kesannya ya mungkin buat saya sangat terhormat sekali saya bisa dipercaya untuk mengelola waterpark terbesar Jawa Tengah. Dan dengan segala dinamikanya, terus terang dihajar pandemi sampai kita bangkit lagi. Lockdown pandemi. Iya, jadi ya apa ya, karena saya orangnya seneng tantangan, seneng berkomunikasi, jadi ya saya menikmati sekali untuk peran-peran sebagai pengelola, dan cukup menyenangkan sebenarnya, karena kita memang harus dituntut untuk senang terus, karena kita bekerja di tempat wisata yang notabene tempatnya orang untuk nyari senang. Jadi gitu sih kalau dari namanya saya. juga wisata Iya. ya. Wisata adalah tempat orang untuk nyari senang. Kalau kita nggak bisa bikin mereka senang, percuma. Betul sekali. Iya. Baik, Mas Andrian, di sini kita sambung aja supaya bikin para pengunjung senang. Itu kayak gimana caranya, Mas? Ya, mungkin saya ada beberapa hal sih Mbak terkait itu ya. Jadi yang pertama, yang pasti kita melayani dengan baik, karena ramah gitu ya. Betul sekali, kita biasakan, kita punya habit, punya kebiasaan 5S. Senyum, sapa, sopan, salam, sopan santun dan salam ya. Oh, sopan santun dan salam. Iya. Jadi itu yang benar-benar jadi habit, jadi kebiasaan kami sebagai karyawan, karena kalau mau jujur, pelanggan atau pengunjung inilah yang menggaji kita. Jadi itulah kenapa biar pengunjung senang, nomor satunya pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik. Kemudian yang kedua, kita ngomong ke fasilitas. Fasilitas itu memadai apa enggak, memuaskan untuk pengunjung apa enggak, dan itu yang benar-benar kita perhatikan di situ. Keduanya fasilitas. Kemudian ketiga itu soal apa yang ada di situ, dalam arti contoh kayak tempat makan, tempat minum, ya mungkin bisa fasilitas, tapi ini lebih ke lebih ke kenyamanan fasilitas kita yang kita punya. Karena itu memang jadi basic
membuat pengunjung seneng apa enggak, komplain apa enggak kan di 3 itu. Jadi mungkin faktor utamanya di itu sih Mbak, 3 itu. Iya, yang terpenting mungkin lingkungannya bersih gitu ya Mas ya, Betul ramah sekali, lingkungan iya. dan kemudian sampah-sampah tidak ada. Iya. Kalau itu kan membuat mata pengunjung itu indah gitu, Betul. melihat kesana kesini itu indah Iya. gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Mas Andrian. Saya mau beralih dulu kepada Mas Rois ini selaku marketingnya COP ini pasti banyak sekali rencana-rencana ke depan untuk supaya COP ini terus berkembang, terus meningkat terus pemasukannya itu sebagai seorang marketing ini gimana ini caranya promo-promo kemudian pengenalan-pengenalan meskipun COP saya tahu dan saya yakin banget sudah banyak dikenal di seantero Jepara bahkan luar Jepara bahkan wisatawan asing juga banyak yang ke situ ya Mas ya. Kayak gimana ini promo-promonya Mas Rois? Promo-promo di Jepara Online Park itu tetap terus kita gaungkan ya Mbak ya. Jadi kayak kemarin aja kita baru ngejalanin promo 10.000. Tahun kemarin juga 10.000 dan lumayan antusiasnya luar biasa banget. Pengurangan tiket masuk gitu ya maksudnya ya? Diskon itu karena memang itu bukan karena kita memang apa ya ibaratnya lagi biar pengunjungnya rame itu ya enggak, itu bentuk kayak apa ya apresiasi kita ke customer kita aja sih. Iya, karena itu jarang-jarang kita lakukan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau strategi marketing yang lain juga seperti yang Mas Andrian tadi bilang, kita sering menyampaikan kayak senyum, salam, sapa itu secara langsung. Kalau di langsung marketing langsung ya. itu kita bisa lakukan lewat sosial media juga sih. Jadi setiap mereka ngasih komentar, kita selalu berusaha langsung ngasih feedback balik. Gitu. Jadi terima kasih Kak. Itu kita langsung admin kita langsung respon buat nge-counter itu sih. Iya. Kalau tak lihat kan JOP itu sangat luas ya Mas Rois ya, luas banget. Itu kalau misalnya ada pengunjung yang pengen diantar-antar ke lokasi ini, kan di dalamnya ada wahana-wahana juga kalau kami lihat ya. Betul. Itu diantar nggak itu atau mereka bisa minta tolong untuk kepada para pengelola itu atau seperti apa gitu loh? Sebenarnya kita ada banyak apa sih kayak pusat informasi itu ada udah kita siapkan. Terus penunjuk arah juga pendampingan udah banyak. gitu maksud kami. Pendampingan khusus masuknya itu. Sebenarnya itu jarang sih ya. Seingat saya mereka malah lebih leluasa jalan sendiri. Wisata sendiri. Iya, wisata sendiri. Jadi enggak merasa kayak terintimidasi. Kayak diperhatikan. Kita kan mau sana-sana sendiri kok ngikutin aja malah itu. Itu ngapain sih ngikutin terus? Jadi sebenarnya gitu kalau mereka sampai ibaratnya dibilang nyasar sih nggak akan ya, karena kita memang udah ada banyak penunjuk arah gitu. Kalaupun misal memang sampai benar-benar nggak tahu pengen nyari toilet di mana, ya bisa tim bertanya. Kami juga banyak ada di beberapa titik juga standby itu di situ ya. Kalau memang pengen tahu lokasi ini di mana bisa bertanya di situ. Pasti ada yang nganterin. Pasti ada yang nganterin. Baik Mas Rois, kembali ke Mas Andrian. Ini gini Mas, dengar-dengar COP sendiri ini sebentar lagi mau ada event besar begitu ya. Saya sempat sepil-sepil di informasi-informasi begitu. Apakah itu benar? Dan itu acaranya seperti apa? Nanti garapannya bagaimana? Kemudian event besar yang dilakukan ini tujuan visi misinya seperti apa Mas? Dan kayak gimana itu nanti pengunjungnya nanti mau diarahkan seperti apa begitu kegiatannya? Jadi mungkin sepilnya bener ya Mbak. Kita mau ada perayaan sebenarnya. Perayaan di DKW dalam rangka satu dekade 10 tahun berdirinya COP. Jadi sebenarnya event ini nggak besar sih. Yang lebih besar konsepnya malah. Jadi kita mau ada perayaan satu dekade dengan konsep, dengan tema destinasi wisata ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan 3R. Reduce, Reuse, Recycle. Jadi nanti intinya kita mau mengolah sampah secara mandiri yang ada di COP terutama. Jadi nanti event ini kita rencanakan ada 3 hari, mulai tanggal 24 sampai 26 April 2026 ini. Ada mungkin beberapa saya spill di sini. Yang pertama ada pameran hasil karya limbah. Itu di hari pertama. Kemudian ada pentas budaya malam. Kemudian ada lomba fashion show untuk
bahan limbah, bahan daur ulang, jadi nanti organik maupun anorganik, bisa dari plastik, bisa dari botol, atau mungkin dari daun-daun kering mungkin. Yang pasti kita memang mencoba mengenalkan bahwa sampah ini ada bermanfaat juga. Kemudian kita juga ada lomba melukis tong sampah itu untuk anak-anak SMA sederajat. Kemudian melukis di tong sampah. Iya, di tong sampah. Jadi nanti kita siapkan tong sampah dari kami. Kebetulan kita kalau untuk perawatan kolam kan ada kaporit, yaitu tongnya kaporit. Daripada kita buang, nanti kita bikin untuk tong sampah. Dan itu nanti kita lombakan. Kemudian ada terakhir ada lomba tongtek. Ini yang jadi primadonanya masyarakat Jepara. Jadi kita nantinya ada lomba tongtek, itu nanti juga bahan-bahannya yang dipakai itu kalau bisa daur ulang semua. Jadi kita memang di aturan tidak memperbolehkan menggunakan alat musik modern. Kecuali perkusi sama simbal ya. Selain itu tidak boleh. Jadi itu nanti berarti menggunakan bahan-bahan limbah. Betul sekali. Seperti ember pecah. Iya. Oh gitu ya? Drum bekas gitu-gitu. Botol-botol yang sudah usang gitu wajahnya main mungkin ya. Jadi kendil-kendil yang sudah peok. Kendil peok gitu. Jadi itu nanti rencana seperti itu, dan alhamdulillah kemarin kita nembung pakai nama Piala Bupati di ACC. Jadi nanti untuk 3 lomba ini kita bawa nama Piala Bupati. Jadi di tongtek, di fashion show, sama yang di lomba lukis tong sampah. Kemudian kita ada bazar UMKM juga untuk di area Mlonggo terutama. Terus nanti ada pentas budaya. Bazar UMKM itu berarti di sekitar di area situ juga. Di sekitaran situ ya. Dan yang itu jualan masyarakat sekitaran situ. Iya, masyarakat sekitar. Terus nantinya ada pentas budaya, ada konser musik juga. Ada hari Minggunya itu kita bersih-bersih pantai bersama. Ada beberapa komunitas yang kita libatkan. Termasuk mungkin ada pecinta alam Jepara, ada tim dari camper van Muria Raya, ada teman-teman dari Jaladara. Jadi kita melibatkan banyak lah. Masyarakat umum juga monggo, karena ini gratis. Ini kita taruh di depan, jadi tidak di dalam area JOP. Jadi cukup bayar parkir, sudah bisa ikut acara 3 hari. Kalau kuat orangnya, Mbak. Kalau 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Ngekos di situ. Betul sekali. Bayar parkir cuma sekali aja. Ngecamp di situ. Ngecamp di situ, iya. Kayaknya masih ada yang kurang nih, Mas, yang tadi disampaikan. Kayaknya kok belum ada acara talk show seperti ini gitu. Boleh, atau podcast atau dialog interaktif gitu ya. Kita ada rencana memang. Cuma nanti kita matangkan setelah ini aja. Ini hanya penawaran loh, Mas. Iya. Boleh ya. Masukan bagus. Terima kasih, Mbak. Ini semoga nanti bisa dieksekusi ya. Baik, terima kasih Mas Andrian. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan, semoga kami semua mendoakan ya Mas ya, tanggal 24 sampai 26 April nanti berjalan lancar, sukses, sesuai yang diharapkan, sesuai dengan tujuan visi misinya. Dukungan dari pemerintah termasuk Pak Bupati dan Mas Bupati, Mas Wakil Bupati ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan buat COP itu sendiri, karena ternyata banyak sekali yang mendukung JOP gitu. Mas Rois, sekarang dengan kegiatan yang sebanyak itu yang nanti dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 April 2026. Kayak gimana dari seorang sosok marketingnya JOP ini, kegiatan yang disepil itu nanti cara-caranya edukasi pengenalan kepada masyarakat, kan pingin ada pengunjung sebanyak-banyaknya ya pasti ya. Nah ini supaya pengunjung nanti tertarik, itu gimana sistemnya Mas pengenalannya? Dari minggu kemarin sih sebenarnya kita udah mulai nyepil pengenalan ya. Mulai dari desain kita udah mulai tonnya itu udah disamakan. Agak ya biasalah green gitu tentang ramah lingkungan gitu. Jadi mungkin gongnya sih mulai tanggal 1 Maret besok kita baru masif untuk publikasinya. Gitu sih. Jadi salah satunya juga dengan datang ke sini juga ini bagian dari publikasi kita. Rotonya juga. Iya. Ini juga termasuk mengenalkan ya. Iya. Semoga ngena gitu. Semoga pasti ngena sih harusnya. Iya. Semoga ngena ya. Pasti ngena. Gitu ya Mas Rois ya. Dan selain promo-promo ya, edukasi di sini juga kira-kira nanti seperti apa untuk para pengunjung, kalau
membludak gitu loh. Yang dikhawatirkan, meskipun membludak itu memang yang diinginkan, tapi kalau misalnya lokasinya itu tiba-tiba kemudian sesak gitu loh, nggak muat gitu, apa yang harus dilakukan gitu loh? Pasti ada persiapan dong untuk tiba-tiba orang se-Jepara datang semua gitu loh, Mas. Alhamdulillah, itu yang diharapkan sih sebenarnya. Karena kita juga ngetes seberapa kuat untuk nampung penduduk. Nah ini persiapannya kalau memang itu terjadi ya. Tapi kalau saya yakin sih pasti masih muat kok. Masih muat ya. Kita memang terbatas waktu tapi terbatas karena tempat. Karena saking luasnya ya COP. COP itu ada berapa meter ya Mas ya? 11 hektar. Wih. 11 hektar. Mudah-mudahan muat lah ya. Kalau ketambahan yang di luar Jepara, ayo. Kita itu bisa nampung sekitar 20.000 orang di dalam. Ya, berarti aman ya. Baik. Jadi silakanlah yang berdatangan banyak, tidak apa-apa. Kita tunggu. Kalau tadi ya 3 hari 3 malam terus 20.000 nginep situ semua. Nah itu. Itu yang baru ya. Betul. Baru bisa dikhawatirkan. Baik Mas, dan ini termasuk kegiatan yang selama ini baru dibuat atau memang sudah sering membuat event-event kayak gini Mas Andrian? Kalau event ini kebetulan baru tahun ini karena memang kembali lagi ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai pengelola tempat wisata. Karena kalau mau jujur tempat wisata itu sebenarnya penyumbang sampah terbesar. Betul sekali. Selain dari rumah tangga ya, karena kalau musim liburan terutama Bandengan, Pantai Bandengan tempat kita itu bisa puluhan ribu orang otomatis meninggalkan sampahnya juga nggak kira-kira, Mbak. Betul sekali. Makanya dari situ ini mungkin bisa dibilang momentum yang bagus untuk kita dan destinasi wisata di Jepara lainnya. Kita mau membranding jadi tempat wisata yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan dalam arti mudah-mudahan setelah ini banyak event-event yang berhubungan dengan itu di Kabupaten Jepara. Bismillah, amin ya Mas ya. Dan di sini sebagai seorang pengelola ya Mas ya, seperti yang sudah Mas Andrian sampaikan tadi, harus terus waspada dengan kondisi dan situasi terutama tentang sampah ini. Seperti apa cara menyelesaikannya supaya tetap kelihatan setiap hari itu bersih, indah, nyaman, enak dipandang begitu. Ada berapa sih stafnya Mas? Kita kalau total karyawan ada sekitar 100-an. 100-an lumayan 100 ya untuk orang. Mungkin diajak untuk bersih-bersih lingkungan begitu dan ya. Dan memang di SOP kita tiap divisi harus membersihkan area kerjanya masing-masing. Di samping itu juga kita ada tim housekeeping yang khusus untuk ngurusin itu ada sekitar 15 orang. Jadi itu yang nantinya kita andalkan untuk mensukseskan program kita karena terus terang nantinya kita ada wahana edukasi wisata baru namanya pengolahan limbah sampah. Jadi itu nanti sesuai dengan pertanyaan Mbak Dinda tadi diapakan sih sampah ini? Jadi nanti yang organik itu di tempat kita kebetulan berbentuknya daun kering, dahan kering, atau mungkin ada hasil sisa dapur karena kita punya kafe di belakang. Itu nanti kita ubah jadi pupuk kompos. Terus kita ada mini zoo di dalam, kita ada punya stok kotoran hewan. Itu nanti kita ubah jadi pupuk kandang. Kemudian yang anorganik, yang seperti plastik dan sebagainya nanti kita ubah jadi solar, Mbak. Jadi kita jadi namanya semuanya manfaat ya, nggak ada yang terbuang sama sekali gitu ya. Kita harus, seperti di negeri-negeri Cina sana berarti. Zero waste. Zero waste. Itu impian kita. Keren loh sebenarnya. Itu. Semuanya ada manfaatnya. Betul sampah sekali. sekecil pun bisa dimanfaatkan begitu. Betul. Oke, keren ini. Ya semoga kedepannya semakin bagus ya. Mas Rois, gimana dengan kondisi sampah-sampah ini kalau misalnya dimarketingkan gitu ya kayak gimana itu? Untuk edukasi kepada para pengunjung juga. Iya. Kita selalu menghimbau ketika ada pengunjung datang, himbauan itu udah kita tulisan-tulisan gitu ya. Itu udah contohnya di tempat sampah itu kita udah mengarahkan pengunjung untuk ini sih buang kalau sampah kalian buang pada sampah tempatnya, tulisan itu udah kita siapkan. Terus kita selalu ngerimain di informasi kan, himbauan suara gitu ya. Tolong sampah di hadirin pada pengunjung yang berbahagia gitu kita, ya. ulang terus ya. Jadi biar sama-sama saling mengingatkan. Iya, sama-sama saling mengingatkan. Dan di dalamnya itu juga ada semacam kayak restoran-restoran tempat makan gitu kan, bisa membuat
pengunjung itu nyaman gitu loh Mas Rois. Betul, bersih ada kan ya? juga makannya juga enak. Tempat makan ada ya di dalam ya? Ada 2. Makannya itu yang resto sih yang di belakang. Kayaknya saya pernah ke sana itu ada gitu. Kalau yang tempat-tempat makan yang di pinggir pantai itu di luar area. Di luar area. Luar itu area. bukan miliknya JOP Bukan, berarti. bukan. Oh gitu. Itu milik warga sekitar. Oh iya. Beda ya Mas Beda. Andrian Iya. ya. Itu kayak gimana itu kerjasamanya dengan yang di luar sama yang di dalam itu? Ya, jadi itu bentuk CSR kita dengan warga sekitar ya. Iya, oh Dalam gitu. arti kita kasih tempat untuk warga yang berkenan untuk berjualan di Citomit dengan standar dari kami terutama karena kita nggak pengen nama kita juga rusak ketika jualannya. Pertama mungkin dari segi higienitas kurang atau kalau rasa mungkin nggak terlalu ini ya, tapi yang paling utama higienitas, jadi kebersihan makanan dan sebagainya itu penting sekali karena warga pengunjung itu terkadang mikirnya oh ini punya JOP juga gitu. Iya mikirnya gitu ya Jadi Mas. itu yang kita hindari karena makanya dari situ kita ada standar-standar khusus untuk warga yang mau atau pengen berjualan di belakang kita. Jadi itu bentuk Itu berarti kerjasama kita, bentuk solidaritas dengan warga sekitar. dengan warga Betul sekitar sekali. biar terjalin kerukunan, kekompakan, keguyupan gitu ya Betul, Mas Mbak. ya. Jangan sampai terus kemudian masing-masing gitu Iya. kan gitu ya. Baik, saya mau spill tentang ke Mas Rois ya tentang harga tiket Mas. Tiket masuk tadi belum sempat tak tanyakan di sini. Mungkin bisa disampaikan di sini, mungkin ada diskon atau hari-hari tertentu bayarnya dikurangi. Ini kan yang diharapkan oleh pengunjung, diskon kayak gini atau mungkin ada yang ulang tahun kemudian bayar separuh atau seperti apa ini Mas untuk tiket masuknya? Untuk tiket masuk reguler kita itu Senin sampai Jumat 35.000. Sabtu Itu harga standar ya, yang biasanya ya. Regulernya segitu. Sabtu Minggu dan hari libur cuti bersama, pokoknya libur nasional, Libur lah, nasional itu 50.000. 50.000. Kayaknya udah turun ya, dulu nggak segitu. Enggak jauh. Oh. Dulu 75. Iya benar. Tapi setelah pandemi kita turunkan. Diturunkan. Iya. Terus khusus buat sekolah se-Kabupaten Jepara kita ada harga khusus 25.000. Sekolah lokal. Ya. Se-Kabupaten Jepara. Se-Kabupaten Jepara. Baik mulai dari SD, TK, PAUD, SMP, SMA. Iya. Mahasiswa 25.000 saja. 25.000 saja. Kalau yang berulang tahun mungkin cukup bayar dengan 10.000. Itu belum sih. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan gini Mbak, karena kita campaign soal sampah ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa bikin beli tiket hanya dengan mengganti menyerahkan 10 botol air mineral misalnya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa seperti itulah. Karena kita memang ada pengolahan limbah juga. Jadi ya bentuk bentuk dukungan kita lah untuk mengolah limbah supaya masyarakat juga peduli juga. Jangan dibuang sembarangan. Daripada buang sembarangan mending ijol tiket ke JOP ya gitu. Siapa tahu botol 10. Betul sekali. Siapa tahu nextnya kita bisa bikin seperti itu juga. Ya, semoga ya Mas ya. Dan ini kegiatan-kegiatan ke depan Mas untuk JOP itu sendiri mungkin akan ada penambahan wahana atau penambahan ide kegiatan cemerlang untuk memajukan dan semakin memajukan JOP. Harapan dari Mas Andrian, keinginan Mas Andrian apa? Kalau dari saya mungkin yang pertama tetap mudah-mudahan JOP masih jadi ikonik destinasi wisata favorit di Jepara. Karena terbesar ya ini. Betul sekali, kita waterpark terbesar di Jawa Tengah kebetulan, dan memang 80% pengunjung kita orang luar Jepara malah. Orang luar Jepara malah. Iya. Kemudian yang kedua harapan saya JOP ini terus berkembang dan terus berinovasi untuk kebaikan masyarakat Jepara dan pemerintah daerah Kabupaten Jepara itu sendiri. JOP semakin maju dan semakin jaya terus. Iya. Amin. Amin. Mas Rois sekarang kayak gimana nih selaku marketing, harapannya ke depan sekian banyak pengunjung akan selalu berdatangan ke JOP, itu tentunya yang diinginkan. Supaya itu terjadi kayak gimana nih Mas marketing? Ya harapannya kalau dari saya pribadi sih sesuai dengan tagline kami itu lebih dari sekedar waterpark. Jadi di Jepara Online Park itu nggak hanya bisa berenang aja, tapi kita juga bisa melakukan banyak hal. Mau main ATV bisa, main go-kart bisa. Komplit jadi, di situ ya. Mau
berkenalan sama hewan juga bisa. Iya. Jadi kita bisa belajar banyak hal. Nggak cuma belajar renang aja, tapi belajar menyelam juga bisa. Gitu. Iya, di situ bisa belajar banyak hal. Iya. Baik. Dan sekarang sudah jalan ya itu ya? Sudah jalan. Baik, terima kasih Mas Rois, Mas Andrian. Sama-sama. Acara tanggal 24 sampai 26 April lancar ya, sukses kita Amin, semua doakan. amin, terima Jangan lupa kasih. talkshow-nya atau dialognya nanti digelar ya. Siap. Terserah mau manggil siapa, monggo. Tapi yang penting adalah jangan lupa Erlisa gitu. Iya. Oke, Baik, boleh. terima kasih Mas Sama-sama, Andrian, Mas Mas. Rois. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.